Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Mutiara Putri, NPM 201110017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi linear sederhana dan korelasi sederhana. Berikut contoh data-datanya. Di sini yaitu ada Y, X1, X2, YI sama dengan Y dikurang Y bar X1 sama dengan X1 dikurang X1 bar. Lalu X2 sama dengan X2 dikurang X2 bar. Di sini sudah mencari hasilnya, sudah dapat hasilnya. Lalu nilai rata-ratanya itu 51,506. Lalu 20,253, lalu 21,084. Di sini lanjutannya dari yang di samping tadi ada Y2, ada X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 dikali Y, X2 dikali Y. Ini sudah dapat hasilnya. Nah, di sini yang lanjutan tadi X1 kali X2, Y topi sama dengan Y sama dengan negatif 242,693 ditambah 2114. X1 ditambah min 11,923. Lalu sini ada EI sama EI pangkat 2. Nah, hasilnya itu dari keseluruhan itu 366,229. Lalu ini hasilnya. Nah, di sini kita akan mencari nilai B topi. Di sini ada rumusnya B topi sigma X1Y dikalikan dengan sigma X2 pangkat 2 dikurangkan dengan sigma X2Y lalu dikalikan dengan X1 X2. Nah, di sini cara mengerjakannya itu melihat dari rumus. Lalu di sini B topi sama dengan 12.848 dikalikan dengan 5.113. Nah, di sini dikurangkan dengan 713.458. Lalu dikalikan dengan 366.229. Nah, dibagikan dengan 8.141 dikalikan dengan 5.113 dikurang 366.229 pangkat 2. Situ dapat hasilnya itu 65.069,18 dikurangkan dengan 261.289 dibagikan dengan 41.625 dikurang 134.124. Hasilnya itu min 195.597 dibagikan dengan min 92.499. Hasilnya itu 2.114. Lalu mencari nilai B topi yang B2-nya. B topi ini rumusnya. Lalu mencarinya seperti ini, sama dengan juga sama caranya kayak yang B1 ini tadi. Lalu mencari nilai A topi sama dengan Y bar dikurang B topi 1 X bar 1 dikurangkan dengan B topi 2 X bar 2. A topi sama dengan 51.506 dikurangkan dengan 2.114 dikali 20.253 dikurang 11.923 dikalikan dengan 21.084. A topi sama dengan 51.506 dikurang 42.814 dikurang 251 dikurang 385. Hasilnya itu min 242.693. Lalu
persamaan mode rekreasi bergandanya itu mendapatkan hasil Y sama dengan negatif 242.693 ditambahkan dengan 2114 X1 ditambah min 11.923 X2 nya. Lalu mencari uji model atau uji F. Di sini rumusnya memakai VP dikali N dikurang K sama dengan R kuadrat dibagikan dengan K kurang 1 dibagikan dengan 1 dikurang R kuadrat dibagikan dengan N kurang K. FP kali N dikurang K sama dengan hasilnya itu min 57408 dibagikan 3 dikurang 1. Lalu dibagikan dengan 1 kurang 57408 dibagikan dengan 83 dikurang 3. Sini hasilnya mendapatkan min 57408 dibagikan 2, lalu dibagikan lagi dengan min 407408 dibagikan dengan 80. Lalu hasilnya itu min 2870 dibagikan dengan min 0,059, hasilnya itu 48,6644. Lalu kriteria menentukan pengujian mode uji F-nya itu jika nilai F tabel lebih besar dari F hitung, maka model tidak fit. Kebalikannya yaitu jika nilai F tabel lebih kecil F hitung, maka model fit. Mencari standar deviasinya itu SB pangkat 2 yang ini. Di sini sama dengan 210 40759 dibagikan dengan 83 kok dikurang 3. Lalu yang sigma X2 pangkat 2 nya itu 8141 dikali 5113 dikurang 366 229 kuadrat. Di sini 210 4079 dibagikan dengan 80. Lalu 5113 dibagikan 66.275 dikurang 134.123. 210 40759 dibagikan dengan 80. Lalu 5113 dibagikan dengan negatif 67.848. Di sini 2630 dikurang 0,075. Lalu pas dikurangkan hasilnya mendapatkan hasil 2,555. Lalu kuadratkan menjadi hasilnya 1,598. Lalu di sini kita akan mencari nilai yang SB2-nya. Pengerjaan sama seperti yang tadi. 210 40759 dibagikan dengan 83 dikurang 3, lalu 8111 dibagikan dengan 841 dikali 5113 dikurang 366.229 kuadrat. Lalu 210 40759 dibagikan 8141 dibagikan dengan 41.624 dikurang 134.123. Di sini 210 40759 dibagikan dengan 80. Lalu 8141 dibagikan dengan negatif 92 negatif 92.499. Lalu hasilnya itu 2630 dikurang dengan 0,088. Hasilnya itu 2,542. Lalu diakarkan menjadi hasilnya 1,594. Lalu mencari nilai uji T. T hitung 1 sama dengan B topi 1 dibagikan dengan S B topi 1. T hitung 1 sama dengan 2114 dibagikan dengan 1,598. T hitung 1 sama dengan hasilnya itu 1322.
Lalu mencari T hitung 2. B topi 2 dibagikan dengan SB topi 2 sama dengan 11.923 dibagikan dengan 1,594. Hasilnya itu 7.479. Lalu kriteria menentukan pengujian signifikan variabel UJT-nya itu jika nilai T tabel lebih besar dari T hitung, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. Lalu kebalikannya, jika nilai T tabel lebih kecil dari T hitung, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan. Di sini mendapatkan hasil T hitungnya itu 1322, T tabelnya itu 1990. Nilai T tabelnya lebih besar dari T hitung, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. Lalu yang T hitungnya keduanya itu 7.479. T tabelnya 1990. Di sini nilai T tabelnya itu lebih besar dari T hitung, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. Lalu mencari nilai korelasi determinan. R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma EI pangkat 2 dibagikan dengan sigma YI pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 210 40759 dibagikan dengan 31.214. Lalu 1 dikurang 6.7408. Lalu mendapatkan hasil min 57408. Lalu kita mencari nilai korelasi bergandanya. Di sini menggunakan rumus yang ini. Nah, yang ini rumusnya. Lalu 12.848 dibagikan dengan akar dari 8.141 dikali akar 31.214. Lalu hasilnya itu 12.848 dibagikan dengan 2.854 dikalikan dengan 5.587. RYX1 nya itu sama dengan 12.848 dibagikan dengan 15.946. Hasilnya itu mendapatkan 0,806. Nah, di sini menggunakan rumus yang X2 nya itu RY X2 sama dengan yang ini, menggunakan rumus ini. Pengerjaannya sama juga seperti yang tadi, cuma bedanya itu di X2 nya saja. Nah, di sini kita akan kita menggunakan rumus R X1 X2 sama dengan ini, menggunakan rumus ini. Di sini kita akan mencari nih Rx1 X2 sama dengan 366.229 dibagikan dengan akar 5.113 dikalikan dengan akar 8.111. Lalu 366.229 dibagikan dengan 2.262 dikali 2.854. Hasilnya itu 366.229 dibagikan dengan 6.456. Lalu mendapatkan hasil 56.727. Nah, di sini kita mencari nih, kita memakai rumus R yang ini nih. Nih rumusnya. Nah, di sini kita RYX1 dikali X2 sama dengan 0,806 dikurang 0,806 dikali 0,97 dibagikan dengan akar 1 kurang 56.727 kuadrat dikalikan dengan 1 dikurang 56.454 kuadrat. 0,806 dikurang 0,782 dibagikan dengan akar 1 kurang 320
3.218 dikalikan dengan akar 1 dikurang 3.188. Nah, di sini 0,0224 dibagikan dengan akar 2.218 dikalikan dengan akar 2.118. Nah, ini 0,024 dibagikan dengan 1489 dikalikan dengan 1471. 0,024 dibagikan dengan 2190. Hasilnya itu 0,010. Nah, di sini mencarinya yang X2-nya. Pengerjaan juga sama yang seperti yang ini. Yang sebelumnya. Ini. Pengerjaannya hampir sama yang sebelumnya. Nah, di sini kita mencari nilai uji signifikannya, yaitu uji T. Nah, ini kita menggunakan rumus ini. Lalu 210 40759 dibagikan dengan 83 kurang 3. Lalu 5113 dibagikan dengan 8121 dikalikan dengan 5113 dikurang 366.229 kuadrat. Ini 210 40759 dibagikan 80. Lalu 5113 dibagikan dengan 66.275 dikurang 134.123. Lalu 210 40759 dibagi 80, 5113 dibagikan dengan min 67.848. 2630 dikurang 0,0 lalu mendapatkan hasil 2,555. Lalu diakarkan, yaitu hasilnya itu 1,598. Lalu kita mencari yang menggunakan rumus ini, yang SB2-nya. Yang tadi kan yang SB1, sekarang kita mencari SB2-nya. Pengerjaan sama seperti yang tadi. Cuman yang bedanya itu yang SB2-nya itu, kita mencari yang kedua. Terus nilai uji T-nya. T hitung sama dengan B1 topi 1 dibagi dengan SB topi 1. T hitung 1 sama dengan 2114 dibagi dengan 1,598. Hitungnya mendapatkan hasil 1322. Terus yang rumus T hitung keduanya B topi 2 dibagi dengan SB topi 2. T hitung 2 sama dengan 11.923 dibagikan dengan 1,594. T hitung 2-nya mendapatkan hasil 7.479. Lalu kriteria menentukan pengujian signifikan variabel uji T. Itu jika nilai T tabel lebih besar T hitung, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. Sebaliknya, jika nilai T tabel lebih kecil dari T hitung, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan. Itu T hitung yang pertama, yaitu mendapatkan hasil 1322. T tabelnya itu 1990. Nilai T tabel lebih besar dari T hitung, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. T hitung yang kedua itu 7479. T tabelnya itu 1990. Nilai T tabel lebih besar dari T hitung, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. Baiklah, sampai situ saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.